sorry. We want peace. Women in front of me. For the love of humanity and for the love of Islam, please don't do this. Allow us to march to Gaza. We're peaceful people, we're good people. We're Muslims, we're Christians, we're atheists, we're Jews. We are humanity. I just woke up with the news that Israel is gone. We surrender. Just stop this destruction. It's so No, Sam, that's not how we do it. Let me show you how we take care of the creatures. Let me show you how we take care of the creatures. Go, Rita! Get up! Get up! Get up! Rita! That's Digempur Iran bertubi-tubi, Israel minta dunia jangan tinggal diam. Mereka benar-benar mendapatkan ancaman yang sangat serius dan harus melakukan evakuasi besar-besaran karena serangan ini. Seperti yang kita tahu, pada hari Minggu 15 Juni, serangan bertubi-tubi dilancarkan oleh Iran kepada Israel dengan rudal hypersonic milik mereka yang berjalan sejauh 2000 km melintasi negara-negara Arab dan mengenai langsung ke kota-kota besar. Baru kali ini Israel keok. Dia bilang sama wartawan, please Iran. Kemarin lo bertantang tank lo sama warga Palestina lo. Israel, di atas langit masih ada langit, ya enggak? Di atas beras masih ada ketan. Di atas ketan masih bisa jadi dodol. Makanya lo jangan belagu-belagu. Iran lo lawan. Kemarin lo boleh lo nindes orang. Sekarang Iran lo ditindes lo nangis. Lo mohon please Iran. Gas terus saya, jangan sampun. Iran gila tuh. Baru begitu doang lo nangis. Kemarin lo rakyat Palestina lo enak-enakan lo. Orang pada mati lo pada nyanyi lo PA. Kita akhirnya tahu ketegasan dari pemimpin tertinggi Iran, ya, Imam Ali Khamenei, bahwa beliau mengatakan tidak ada kompromi, tidak ada negosiasi, dan yang hanya bisa negosiasi adalah rudal. Itu yang dikatakan oleh imam besar, imam tertinggi Iran. Dan ini tentunya membuat otomatis Donald Trump, presiden Amerika yang baru terpilih, itu saya yakin panas hati, emosional, karena tahu sendirilah ya, sekutunya itu dibombardir habis-habisan, diluluh-lantakkan kota Tel Aviv. Dan tapi yang yang terjadi adalah Trump itu didemo oleh rakyat sendiri di 50 negara bagian. Itu didemo habis-habisan bahwa Amerika tidak perlu ikut-ikutan, tidak perlu ikut campur tangan masalah urusan Israel dan Iran. Itu yang diminta oleh rakyat Amerika sendiri. Karena kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu Harry Truman, itu kapal induk Amerika, itu tidak kuasa atau tidak punya kekuatan untuk melawan rudalnya Houthi di Laut Merah, dibom habis-habisan dan kabur. Nah, ini yang membuat Amerika akhirnya tidak mau rakyatnya itu menjadi korban dari keganasan perang, karena nanti akan berkecamuk perang sebesar-besarnya. Nah, ini kita bisa melihat bahwa Iran sudah siap dengan segala konsekuensinya, dan Iran siap berperang dengan Amerika jika Amerika terlibat dalam urusan Israel ini. Iran mau damai sama Israel. Beneran apa hoax? Kita cek sama-sama. Di awal minggu ini, indeks global membaik. Betul, dari Senin Indonesia merah, Asia mix lah ya. Tapi Eropa sama Amerikanya positif. Alasannya karena ada gosip. Iran ngasih kode nih ke Oman sama Qatar. Lu colek Amerika deh, kita mau rundingan. Dari berita yang kita cek, betul. Oman sudah memfasilitasi untuk perundingan damai. Di Oman, pejabat dari Washington diundang, pejabat dari Iran sudah terbang ke Oman. Tapi memang Israel ini iseng bener dah. Serang terus. Siapa yang mau damai kalau diserang terus? Pejabat Iran bilang, gue tidak mau berunding damai kalau lu masih nyerang gue terus. Ceasefire dulu, baru kita duduk meja perundingan. Ditambah lagi, The Fed semalam mengumumkan kalau rate-nya unchanged. Di awal minggu, banyak orang berpikir, wah ini ada perang nih. Kemungkinan besar akan ada pemotongan suku bunga. Tetapi, balik lagi, kalau kalian lihat live saya beberapa hari yang lalu, unlikely The Fed akan cut rate bulan ini. Sampai akhir tahun nih, masih ada chance The Fed untuk potong rate 2 kali. Prediksi kita masih sama, pemotongan suku bunga ini akan
akan dimulai di Q3 sekali, di Q4 tahun ini sekali. Jadi cut trade most likely tidak akan banyak terjadi dan paling cuma 2 kali. Semalam dikonfirm, akhirnya market jatuh beneran. Jadi 2 hal yang bikin market rontok dalam 1-2 hari ini setelah di awal minggu positif. 1, karena perundingan damainya batal. Yang kedua, The Fed nggak potong suku bunga. Plus, yang terakhir, ini Donald Trump agak-agak nih. Dari ngomong, yuk kita duduk di meja perundingan mau damai, malah dia ngomong, ada kemungkinan kita ikut perang bareng-bareng Israel lawan Iran. Kan gendeng. Maunya apa coba nih? Di tengah situasi ekonomi global yang nggak jelas ini, perang tarif belum kelar. Iran-Israel tambah digosok makin panas. Fed nggak turun-turun. It's normal kalau ekonomi jadi berat. Likuiditas pasti nggak ada. Plus teori konspirasi. Kalian tahu kan, ada satu ras yang sangat menguasai sektor keuangan di seluruh dunia yang kita pegang. Dan ras tersebut juga mulai masuk ke kripto nih. Pada saat negara dari ras tersebut diserang, apa yang akan terjadi? Mereka pasti berbondong-bondong untuk kasih sumbangan. It means liquidity akan ditarik dari market, digeser ke tempatnya lagi perang. Sebagai hitung-hitungan ya, sampai kita take video ini, mungkin udah 12 kali gelombang serangan berturut-turut Iran diarahkan ke Israel. Semenjak Senin subuh, Israel serang Iran. Jadi mereka balas nih. Iran sampai pakai rudal hypersonic dan bahkan kirim rudal jarak menengah antar benua. Jadi Iron Dome-nya Israel itu pada saat ada misil nyampe dari musuh, baterainya dia akan tembak langsung 2 nih. Jadi lu ditembak 1, dia kirim 2. Cost-nya itu kira-kira segini. 1 misil untuk intercept, untuk mencegah rudal yang ditembak, itu cost 50.000 US. Jadi per 1 rudal masuk, dia harus keluar 2. Artinya 100.000. Kalau 150.000, berarti 2 rudal, 2 misil 100.000 US dollar. Lu bisa bayangin, kalau 1 hari dikirim 300 sampai 1.000. Berarti ini mereka harus siapkan berapa banyak uang buat cover. Dan ini terus-terusan nggak berhenti. Kita baru ngomong misil ya, belum ngomong personel keamanan, belum ngomong biaya kemanusiaan, rebuild kembali Israel, Tel Aviv, Yerusalem yang hancur-hancuran. So, sangat mungkin liquidity dari market akan ditarik dari ras 1 ini untuk dikembalikan ke Israel untuk nge-build dan mendefense negaranya. Itu teori konspirasi dari sudut pandang saya. Apakah kalian setuju sama hal ini? Kita ngomong bareng-bareng di kolom komentar. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sengaja saya membuat video ini dalam rangka untuk menanggapi apa yang telah disampaikan oleh saudara saya, yakni Ustadz Felix Xiao, di mana beliau mengatakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Iran saat ini dengan membombardir Zionis Yahudi bukan dalam rangka untuk membela Palestina. Saya katakan betul, tapi bukan berarti bukan termasuk jihad. Jadi jangan kemudian dikatakan bahwasanya karena bukan untuk membela Palestina sehingga apa yang dilakukan Iran itu bukan termasuk jihad. Jangan. Apa yang dilakukan oleh Iran juga itu termasuk jihad. Kenapa? Karena dalam rangka menjaga harga diri negaranya, dalam rangka menjaga marwahnya, menjaga izzahnya. Dan dikatakan oleh Syekh Ramadan Al-Buti di dalam kitab Al-Jihad bil Islam, ketika beliau menjelaskan terkait dengan Quran surah At-Taubah ayat ke-6 sampai dengan ayat 8, beliau menyampaikan yantiku kullu minha bi awdaha bayanin bi annal illata hiya al-hirabatu wal ghadru la ghairu dzalik. Di sini dikatakan bahwasanya ayat-ayat itu menunjukkan satu penjelasan yang terang, bahwasanya kewajiban untuk memerangi orang-orang kafir karena permusuhannya, karena pengkhianatannya. Sehingga apa yang dilakukan oleh Iran juga sekarang ini termasuk jihad. Kenapa? Karena sedang memerangi orang-orang kafir harbi. Sehingga karena mereka sedang berjihad, kita sebagai umat Islam pun harus mengapresiasinya, harus mendoakannya. Agar apa? Agar diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan justru kemudian kita nyinyir. Jangan justru kemudian kita julid. Jangan, kita doakan. Semoga apa yang dilakukan oleh Iran itu kemudian meluluh lantakan Zionis Yahudi sehingga mereka kemudian habis, kemudian mereka sirna dari muka bumi ini, dan kemudian Palestina bisa merdeka. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Ustadz Felix Xiao mengatakan bahwasanya Iran itu dahulu bestinya Yahudi, saya katakan ini juga benar. Tapi dulu ketika Iran masih bernama Persia, dan itu pun ketika 5 abad sebelum Masehi, bukan sekarang-sekarang. Jadi jangan kemudian wah Iran ini bestinya Yahudi, pas ternyata dilihat-lihat oh zaman dulu sekali, udah lama sekali, kemudian dikorek-korek lagi. Dan kemudian ini menjadi bahan bagi orang-orang munafik untuk kemudian membuat propaganda bahwasanya ya Iran ya sama saja dengan Yahudi. Jangan.
Karena kalau misalnya logikanya semacam itu nanti berbahaya. Kenapa? Kalau seperti itu, dulu juga Mekah itu menjadi bestinya Yahudi. Kapan itu? Ketika terjadi perang Khandaq, di mana pada saat itu orang-orang kafir berkoalisi, di mana orang-orang kafir bersatu, bersekutu. Ada orang-orang kafir Quraisy Mekah yang bersekutu dengan orang-orang Yahudi. Jadi jangan. Dulu biarlah dulu, sekarang kita perhatikan, kita lihat apa yang sedang mereka perjuangkan. Oh, tapi mereka Syiah, Ustaz, bukan Sunni. Hati-hati. Kita juga jangan sampai kemudian mudah diadu domba dengan masalah-masalah sektarian, dengan masalah-masalah firqah. Memang ada Syiah yang gulat, Syiah yang berbahaya karena mereka berlebihan, karena mereka terlalu fanatik kepada Ali bin Abi Thalib sehingga kemudian mengkafirkan Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat lainnya. Tapi ingat, tidak semua Syiah seperti itu. Semoga kita umat Islam dijadikan sebagai umat yang kuat